Dan menurut dia acara ini akan men-trigger ya. Kita sepakat katanya, dia sepakat dengan orang-orang yang dia temui di Amsterdam itu tadi ya, saudara ya. Kita sepakat bahwa ini akan men-trigger penuaian besar-besaran. Jadi pertemuan mereka atau pertemuan besar-besaran pada tahun 2024 nanti di mungkin tempatnya Pendeta Niko ya, saudara ya, di Indonesia, di Jakarta, itu akan men-trigger penuaian besar-besaran. Pertama-tama apa yang dimaksud dengan penuaian besar-besaran, saudara? Apakah maksudnya orang berbondong-bondong untuk masuk Kristen, bertobat dan menerima Tuhan Yesus? Ya, kalau itu maksudnya saya tidak percaya ya. Saya tidak percaya dalam konteks dia, bukan dalam konteks penginjilan yang sejati ya. Karena bagi saya dalam konteks penginjilan yang sejati itu bergantung kepada kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan mempertobatkan banyak orang di dalam kebaktian penginjilan atau mungkin penginjilan pribadi dan lain sebagainya ya dengan cara-cara yang mungkin berbeda-beda, itu bisa saja terjadi saudara ya. Tetapi kalau dalam konteks sebagaimana dikatakan Pendeta Niko ini, saya tidak percaya itu adalah penuaian jiwa besar-besaran di mana orang berbondong-bondong datang menerima Tuhan Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun la nabiyya ba'da ma ba'du. Apa kabar sahabat Unirifa, sahabat Julius, sahabat Bamtri, sahabat HMC, sahabat para apologet, semoga sehat selalu dimanapun berada ya. Kali ini saya ingin mereaksi satu konten dari Pak Pendeta MYM, Pak Yusuf, siapa namanya? Kok Yusuf Manuk Bulu siapa? Muriwalu Yanto Matalu. Muriwalu Yanto Manalu. Kurang lebih seperti itu ya namanya. Salah satu pendeta penganut ajaran Tritunggal yang mana sering mereaction bukan hanya dari pertanyaan-pertanyaan kaum muslim, tapi juga menanggapi argumen-argumen dari sesama pendetanya. Kalau kita menyaksikan di ruang publik bahwa antara pendeta satu dengan pendeta lain, antara denominasi satu agama Kristen dan denominasi yang lainnya itu sering bertengkar di ruang publik, itu bukan rahasia umum lagi. Tapi kalau pendeta besar kemudian direaksi oleh pendeta kecil atau pendeta dibantah oleh non pendeta, itu pun sekarang sudah bukan lagi rahasia umum. Teman-teman boleh lihat bagaimana Pak Esra Soru membotol-botoli Mikana dikarenakan adanya reaksi dari Mikana yang membantah atau menyalahkan sudut pandang Pak Pendeta Esra Soru tentang teologi, tentang keagamaan. Nah, jadi kali ini saya akan mereaksi Pak Pendeta MYM. Pak Pendeta MBM ini sering sekali kita ingin ajak diskusi, tapi ya sepertinya beliau nggak mau menghadapi kita karena tahu kapasitas beliau di bawah kita. Kenapa? Karena ya tahu sendiri ya, kalau berhadapan dengan apologet muslim dan muslimah itu ya harus standby dengan data. Kalau cuman cocongorlogi aja kita nggak terima karena kita nggak mau dibodoh-bodohi. Tapi sebelum lanjut, ini dia kita intro dulu. Nah, itu dia intronya, keren banget. Ya, jadi kalau kita bicara tentang pertikaian, skisma, perpecahan, pembidatan, anatema, itu baik sejarah itu hal yang lumrah di kalangan internal Kristen. Tapi kalau kita bicara tentang dusta, kebohongan, saya kemarin waktu menanggapi Pendeta Niko yang menubuatkan tahun 2033 Yesus akan turun atau
mungkin ending atas dunia ini gitu yang ditanggapi sama Pak MIM sekarang, saya sudah tunjukkan kepada kalian semua, ternyata kedustaan-kedustaan, nubuatan-nubuatan yang sudah dilontarkan oleh orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai pengikut Kristus itu sudah banyak. Dan itu pun ternyata semuanya tidak benar. Pantaslah ternyata sebenarnya Yesus sudah pernah menjelaskan kalau kita merujuk kepada iman Kristiani yang percaya kepada Yesus, seharusnya mereka pegang itu kata-kata Yesus. Harusnya mereka percaya bahwa Yesus mengatakan akan banyak orang akan menggunakan namanya, penyesat itu akan muncul. Orang akan mengatakan berjumpa Yesus di sana, berjumpa Yesus di sini. Jangan kau percaya. Masalahnya teman-teman kita Kristiani begitu mudahnya percaya dengan janji-janji calik, janji-janji palsu atau dengan informasi-informasi yang mereka tidak bisa buktikan itu benar atau tidaknya. Nah, memang kriteria nabi, kita bicara konteks nabi sebagai penyampai firman adalah orang yang wajib amanah dan juga wajib sidik, berkata benar. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW sendiri adalah seorang yang secara riwayat tidak pernah ditemukan beliau pernah berdusta. Secara riwayat beliau tidak pernah ditemukan mengada-ada. Atau ketika beliau menyampaikan suatu nubuatan, insya Allah itu terjadi. Dan beliau tidak pernah memastikan kapan kiamat terjadi, tetapi beliau menunjukkan tanda-tanda dan ciri-cirinya, dan itu memang sudah banyak terjadi. Oke, kita menuju ke akhlaknya Baginda dulu. Saya akan tampilkan satu data sebelum saya tampilkan video dari Pak Pendeta MIM. Tapi kayaknya kita lihat Pendeta MIM dulu ya dengan kegalauannya terhadap Pendeta Niko. Mari kita lihat guys. Sudah terlihat di layar ya. Oke, kita saksikan apa sih pernyataan Pak MYM ini terkait nubuatan Yesus akan datang di tahun 2033. Sekarang umur aku 37. Sekarang 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 30, 8 tahun lagi. Masih boleh lah, masih cantik lah. Boleh lah, Yesus datang masih boleh lah. Ya kalau Yesus datang ya mudah-mudahan aku udah glowing ya dan aku udah kaya ya. Jadi bisa lah tinggal sama aku gitu ya. Enggak juga sih. Dia kan Tuhan, harusnya kan dia yang nurunin berlian dari langit, ya enggak sih? Ya intinya kalau Yesus datang di 7-8 tahun lagi ya saya masih kuat lah. Ya maksudnya masih kuat naik kuda. gitu ya, saya tunggu lah. Kalau memang Pendeta Niko betul, saya nunggu aja gitu. Mana tahu saya boleh nyiumin kaki dia kayak Maria Magdalena. Kan itu poinnya. Oke. Poinnya adalah kita akan membahas dusta-dusta takia-takia Korintus yang disebarkan oleh mulut-mulut dusta. Gimana menurut Pak Pendeta MIM? Kita simak berikut ini. Cikidot. Ini dia. Melalui Roh Kudus katanya begitu saudara ya. Dan setelah penuaian besar itu Tuhan Yesus akan datang katanya. Ya ada baiknya kita akan mendengarkan saudara apa yang dikatakan oleh Pendeta Niko. Dan setelah itu maksud saya akan mencoba menanggapi bagian per bagian daripada apa yang dikatakan oleh Pendeta Niko di sini saudara ya. Sebentar saya. Halo semuanya, nama saya Sorry ada iklan ya guys. Aku lewatin iklannya dulu. Oke, kita naikin lagi. Kita akan dengar secara manual saja saudara ya. Ya. Saya akan putarkan di sini. 2023 ada konferensi Empower 21 di Amsterdam dengan tema Everyone. Menjelang akhir konferensi, saya berkumpul dengan Billy Wilson, Russell Evans, dan Billy. Di situ saya menyampaikan visi yang Tuhan berikan kepada saya bahwa harus mengadakan Everyone Asia 2024 di SICC Indonesia pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli 2024. Kita bersepakat bahwa ini akan merupakan trigger
untuk penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir, terutama untuk nation sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ya, saya stop di sini saudara ya. Saya stop dulu ya. Jadi dia menginisiasi satu acara saudara yang akan diadakan di Indonesia begitu saudara ya. Dan menurut dia acara ini akan men-trigger ya. Kita sepakat katanya, dia sepakat dengan orang-orang yang dia temui di Amsterdam itu tadi ya saudara ya. Kita sepakat bahwa ini akan men-trigger penuaian besar-besaran. Jadi pertemuan mereka atau pertemuan besar-besaran pada tahun 2024 nanti di mungkin tempatnya Pendeta Niko ya saudara ya di Indonesia, di Jakarta, itu akan men-trigger penuaian besar-besaran. Pertama-tama apa yang dimaksud dengan penuaian besar-besaran saudara? Apakah maksudnya orang berbondong-bondong untuk masuk Kristen, bertobat dan menerima Tuhan Yesus? Ya. Kalau itu maksudnya saya tidak percaya ya. Saya tidak percaya dalam konteks dia. Bukan dalam konteks penginjilan yang sejati ya. Oke, itu dulu teman-teman ya. Jadi Pak Pendeta MYM mengatakan apapun ya apa yang disampaikan Pak Pendeta Niko terkait tentang acaranya yang akan ya kita tidak tahu ya apakah ini sebuah marketing atau teman-teman tahu sendiri ya bagaimana supaya orang berkumpul kemudian disampaikan sesuatu yang tidak make sense supaya orang tertarik atau penasaran. Bisa jadi untuk bisa meramaikan acaranya, kita tidak tahu ya tujuan dari Pak Pendeta Niko, tapi yang disampaikan Pak Pendeta MIM adalah dia tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta Niko. Nah, ini dia yang menjadikan saya sebagai seorang apolog itu selalu mensonding teman-teman muslim dan juga teman-teman non muslim ketika kalian sesama kalian saja tidak saling percaya gitu. Jadi kenapa ketika kami berdiskusi dengan kalian umat Kristiani harus gampang percaya, maka kami tidak boleh dibodoh-bodohi dan tidak mau dibodoh-bodohi. Oleh karena itu, ajaran Islam mengajarkan afala ta'qilun, apa kalian tidak berpikir? Dan kami itu ada metode ilmiah yang selalu kami terapkan yaitu validasi dan verifikasi terkait tentang seseorang yang mengaku bertemu Tuhan, mengaku mendengarkan suara Tuhan. Karena terlalu mudah di iman Kristiani orang-orang mengaku bertemu dengan Tuhan. Dalam Islam itu tidak mudah, guys. Dan bahkan Rasulullah SAW sendiri mengatakan ada nabi setelah beliau itu nabi palsu sudah. Karena Nabi Muhammad adalah khataman nabi, penutup para nabi. Jadi tidak akan mungkin lagi ada umat Islam percaya dengan siapapun, bahkan andai pun dia bermukjizat, membelah lautan, menghidupkan orang mati. Kami tidak percaya kalau itu adalah utusan dari Tuhan. Bahkan kami akan mengatakan bahwa itu pasti Dajjal. Karena kami memiliki patokan iman yang sudah ada dasarnya. Tidak akan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan saya ketika Yesus turun ke dunia, mengaku sebagai seorang hamba Tuhan, nabi juga. Pertanyaan saya satu, apakah Yesus pernah mengatakan bahwa dia adalah nabi terakhir? Tidak. Kalau kita lihat dalam kitab mereka, dalam kitabnya umat Kristiani, justru kita akan menemukan data tidak ada lagi nabi yang bangkit dari Bani Israel. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dalam perjanjian lama, teman-teman. Saya akan tunjukkan datanya. Tidak ada lagi nabi dari, ini setelah Musa ya, tidak ada lagi nabi dari Israel. Ini dalam Bible ya. Nah, kita lihat teman-teman, justru ini menjadi pertanyaan kemudian bahwa dalam kitabnya teman-teman Kristiani di Perjanjian Lama, kita akan menemukan pernyataan tidak akan ada nabi yang bangkit setelah Musa, seperti Musa, sama seperti Musa ya. Bentar, saya cari datanya. Yang berhadapan dengan Tuhan dengan muka ya, seperti Musa yang ini diksinya begitu. Kalian cross check saja di Google, kalian akan temukan ayatnya. Yang berhadapan dengan Tuhan, oke, tidak ada lagi yang bangkit dari Bani Israel. Oke, ini dia. Nah, kalian lihat dalam kitab sabda.org ya, kita buka, saya akan lihatkan datanya guys. Pantang bagi saya kalau bicara itu nggak pakai data ya. Ulangan pasal 34 nomor 10. Kita remove yang ini ya, Pak Pendeta, kita turunkan dulu. Kita lihat data ini. Oke. Jadi ini kenapa umat Islam itu tidak akan mudah tersesat kecuali karena uang, karena miskin ya, karena miskin atau karena perut dan di bawah perut. Jadi gini,
umat Islam itu tidak akan termurtadkan kecuali karena perut dan urusan di bawah perut. Karena mereka itu adalah orang-orang yang menggunakan kognitifnya. Ini kita lihat di sini. Ulangan pasal 34 nomor 10. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Pertanyaannya, Yesus itu kenapa dikatakan nabi? Sementara dia adalah dari keturunan Bani Israel. Maka wajar kiranya kita percaya bahwa ada nabi kemudian dari keturunan yang non Israel, karena memang sudah dikunci. Jadi kalau ada nabi yang mengaku dari Bani Israel itu kita agak lucu. Nah, Nabi Musa alaihissalam, setelah Nabi Musa alaihissalam diutus Nabi Isa, apakah kita mengakui Nabi Isa alaihissalam adalah keturunan Bani Israel? Tidak. Karena Nabi Isa alaihissalam itu adalah seorang nabi yang dihadirkan tanpa hubungan biologis. Nasabnya terputus, tidak punya nasab. Dia tidak punya silsilah. Karena dia adalah seorang nabi yang dihadirkan oleh Allah, sama seperti Nabi Adam penciptaannya ketika Allah berkata kun fayakun. Tapi kenapa dalam Ulangan 34 nomor 10 dinubuatkan tidak ada lagi nabi seperti Musa berhadapan muka dengan Tuhan yang bangkit dari Israel? Justru umat Kristiani mengklaim bahwa nabi itu setelah Musa adalah Yesus. Saya minum dulu ya. Maka kalau kita merujuk kepada bagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan, dikatakan dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad adalah khataman Nabi, maka tidak akan pernah kita percaya ada orang yang mengaku Nabi. Tapi di iman Kristiani, karena banyak orang yang mengaku setelah Yesus naik ke surga, diawali dengan pengakuan Paulus bahwa dia melihat cahaya atau mendengar suara, ternyata diklaim itu adalah Tuhan, maka wajar kiranya ketika orang-orang setelah Paulus itu juga bisa mengaku bertemu dengan Tuhan. Jadi makanya teman-teman banyak mendengar murtadin-murtadin itu mengaku bertemu dengan Tuhan di kamar mandi, bertemu dengan Tuhan di toilet, bertemu dengan Tuhan di Mekah, bertemu dengan Tuhan ketika umroh, bertemu dengan Tuhan di diskotik, dan bertemu dengan Tuhan jangan-jangan diranjang lagi di atas perut nih. Dan masalahnya pertanyaan yang muncul, kenapa Tuhan mereka yang gampang sekali turun naik ini tidak hadir ketika ribuan anak-anak kecil menjadi korban pelecehan SKS para pastor? Kenapa bagian begitu Tuhan tidak turun? Kenapa giliran mau mempertaubatkan para penjahat Tuhan turun? Jadi ini menjadi pertanyaan kemudian. Maka otak kita berjalan gitu loh. Otak kita berfungsi. Bagaimana mungkin ketika sudah dinyatakan dalam kitab Ulangan yang mereka percaya bahwa ini adalah kitab nubuatan, tidak akan ada lagi nabi yang bangkit dari Bani Israel. Tapi mereka percaya, oh ada nabi, kemudian adalah Yesus. Bahkan mereka katakan Ulangan 18:18, di mana di dalam kitab Ulangan 18:18 itu seorang nabi ya, saya akan bukakan Ulangan 18:18, teman-teman perhatikan di layar teman-teman, saya tidak akan berpindah. Kita baca sama-sama. Di Ulangan 18, number 18. Mana ini? Kok nggak jalan? Oke. Teman-teman udah lihat ya di layar ya. Seorang nabi. Nah ini. Jadi ketika di kitab Ulangan yang tadi saya tunjukkan bahwa tidak ada lagi nabi seperti Musa yang berhadapan dengan Tuhan muka atau muka yang akan bangkit dari Bani Israel. Tapi justru dalam Ulangan 18:18 ini dinubuatkan akan ada seorang nabi yang akan dibangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini. Nah, jadi ada dua kontradiksi di ayat ini. Yang satu dikatakan bahwa tidak ada lagi nabi yang seperti Musa bangkit dari Bani Israel. Tapi ternyata akan ada nabi yang bangkit dari saudara mereka seperti Musa ini. Maka pertanyaannya dari mana nabi ini? Maka saya katakan wajar kiranya kalau kita mencocokmologikan. Ingat, ya disclaim, saya cocok melogikan ini untuk baginda Rasul Muhammad SAW itu layak. Kenapa? Karena baginda bukan Bani Israel dan beliau adalah seorang nabi. Nah kriteria nabi itu teman-teman yang tidak boleh dilakukan oleh seorang nabi adalah berdusta. Kalau kita rujuk kepada kitab Ulangan pasal 18 dan mungkin kita tampilkan semua aja ya. Kita rujuk di ayat 20-nya. Teman-teman perhatikan di ayat ke-20 kita akan bacakan. Taruhlah kita jadikan ini sebagai panduan berkeyakinannya umat Kristen dan ini benar gitu ya. Kenapa mereka tidak percaya dengan kitab mereka? Tapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakannya atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati.
Maka kalau kita merujuk kepada orang yang mengaku dan dipanggil nabi, membicarakan sesuatu yang berbeda dan tidak diajarkan oleh Tuhan, berpendapat sendiri, dan ternyata perkataannya itu mengajak untuk menyembah ke Tuhan yang tidak pernah dikenal oleh Bani Israel, sudah dipastikan itu nabi palsu. Nah, pertanyaan saya, siapa Tuhan yang benar menurut Paulus? Siapa Yesus menurut Paulus? Ini menjadi pertanyaan. Dan kenapa umat Kristiani yang notabene-nya dibawa ajarannya oleh Paulus di Antioquia itu justru menyembah kepada manusia yang tidak pernah dikenal sebagai Tuhan oleh Bani Israel? Maka kita kan bisa simpulkan teman-teman bahwasanya para penyesat dan nabi palsu, orang-orang yang mengajar pengajaran yang tidak benar itu justru muncul dari pihak umat Kristen sendiri. Kita tidak tahu ini antara MYM, Niko, Luga Tambunan mana yang paling benar. Antara orang Katolik, Protestan, Wanes, Mikana, mana yang paling benar. Jangan-jangan mereka semua salah kalau kita pakai ini ya konsep bahwa akan benar Kristen adalah agama yang betul ya. Maka pertanyaannya Kristen yang mana yang betul? Pendeta sekelas pendeta Niko saja ditolak oleh pendeta MYM. Pendeta Niko kurang besar apa guys? Pendeta Niko ini termasuk salah satu pendeta terbesar di Indonesia. Pendeta Niko saja ditolak sama MYM. Esra Soru saja ditolak oleh Mikana. Siapa pendeta yang bisa dipercaya? Nggak ada. Ya, ini konsep berpikir kita. Saya sebagai mahasiswi harus skeptis dan juga kritis. Saya tidak mau sembarangan. Kenapa? Karena ketika kita mendapatkan informasi, ujilah dengan otak, dengan akal. Oke, lanjut apa yang disampaikan oleh Pak MYM tadi ya. Kita kembali ke keluh kesah dari MYM tadi ya. MYM ya namanya ya. Muriwalianto Manalu ya, Pak Pendeta MYM. Kita lanjut guys, apa kata beliau lagi? Karena bagi saya dalam konteks penginjilan yang sejati itu bergantung kepada kedaulatan Tuhan. Kalau Tuhan mempertobatkan banyak orang di dalam kebaktian penginjilan atau mungkin penginjilan pribadi dan lain sebagainya ya dengan cara-cara yang mungkin berbeda-beda, itu bisa saja terjadi saudara ya. Tetapi kalau dalam konteks sebagaimana dikatakan pendeta Niko ini, saya tidak percaya itu adalah penuaian jiwa besar-besaran. Oke, ini poin yang ingin saya sampaikan. Konstruksi berpikir, kita harus membangun cara berpikir ini supaya kita tidak kontradiksi dengan diri sendiri. Nah, kontradiksi dari pernyataan Pak MYM adalah bisa saja terjadi apa yang digagas oleh Pak Pendeta Niko. Bisa saja terjadi, tapi dia tidak percaya. Dan yang menjadi pertanyaan kemudian, apa metodologi untuk memfilter mana pernyataan perkataan para pendeta yang benar dan mana yang tidak benar. Memfilter, membedakan antara kotoran dengan berlian itu bagaimana caranya? Maka saya kembalikan, dalam Islam itu kita selalu mengedepankan untuk membedakan dusta dan mana informasi yang benar. Maka dalam ilmu hadis kita memiliki beberapa kaidah keilmuan. Ilmu perawi, ilmu sanad, ilmu matan. Jadi kan dilihat siapa sih yang menyampaikan informasi ini. Apakah orang ini adalah orang yang lansia sehingga ingatannya berubah-ubah. Apakah orang ini adalah orang yang tidak jujur sehingga apa yang diomongkan itu tidak bisa diambil, tidak bisa dipegang. Karena kalau para ulama zaman dahulu, para ulama hadis itu menjaga bukan hanya ilmunya, tapi mereka juga menjaga akhlaknya. Jadi ada dua kriteria menjadikan seseorang sebagai guru dalam Islam adalah bukan hanya sekedar ilmu, tapi adalah akhlaknya juga. Boleh mendapatkan informasi dari seorang ustadz ulama yang berakhlak tercela, tapi kalau untuk menjadikan guru, maka umat Islam diajarkan untuk memilih betul-betul orang yang bukan hanya sekedar berilmu tapi juga berakhlak. Karena ilmu belum tentu menjamin akhlak seseorang. Baik, ya, iblis pun berilmu. Justru dia ingkar kepada Allah. Tetapi ketika seseorang berakhlak, pasti berilmu. Ya, karena Allah katakan, tidaklah manusia memiliki ilmu melainkan hanya sedikit. Jadi goal kita adalah akhlaknya. Karena Nabi Muhammad itu hadir untuk menyempurnakan akhlak. Nah, jadi kalau kita lihat mana pendeta-pendeta yang betul-betul bisa dipercaya. Bahkan pendeta-pendeta yang terlihat baik pun sudah banyak dikritisi oleh sesama mereka. Apalagi si MYM saja tidak percaya, apalagi kita ya. Apalagi umat Islam. Makanya umat Islam itu akan berdiskusi terus dengan umat Kristiani
sampai akhir zaman karena ketidakpercayaan kita dengan statement dan komentar mereka. Nah, maka teori kebenaran yang diusung oleh para ilmuwan itu harus relevan dengan konsep berpikir umat Kristiani. Kalau tidak, ya sudah, pulang kampung saja. Kita tidak terima. Oke, lanjut. Di mana orang berbondong-bondong datang menerima Tuhan Yesus. Ya, saudara ya. Saya mendengar bahwa Muhammad KC yang sekarang masih di penjara, saudara. Kita tidak tahu nasibnya MKC itu seperti apa sekarang. Yang 1-2 tahun lalu itu dikasih makan kotoran manusia oleh salah seorang jenderal polisi yang juga sama-sama ditahan di penjara yang sama karena satu kasus tertentu, saudara. Lalu sama jenderal polisi itu memberikan makanan kotoran kepada MKC, saudara. Nah, saya mendengar bahwa MKC ini, saudara, dia sering khotbah di gereja-gereja yang dipimpin pendeta Niko ini. Di gereja-gereja yang dipimpin pendeta Niko ini, ya, dia sering khotbah di situ, saudara. Dan ketika para pendeta di jajaran pendeta Niko ini, saudara, bersaksi di pengadilan atas kasus MKC yang didakwa menista agama Islam, saudara ya. Para pendeta itu justru bersaksi memberatkan MKC. Ya, mereka. Oke, saya tidak mengerti antara kritikan pendeta MYM kepada Pak Niko terkait tentang statementnya bahwa Yesus akan datang tahun 2033 ke dunia dengan peristiwa atau kasus MKC atau M Kucluk ya. Dan saya juga baru tahu ternyata M Kucluk ini berkhotbah di gereja yang dipimpin oleh pendeta sebesar Pak Niko. Dan ternyata setelah aibnya terbongkar justru gereja memberatkan di pengadilan terkait tentang si Kucluk ini. Maka ini dia keambiguannya teman-teman. Ketika mungkin saja, saya tidak tahu ya, ini spekulasi ya, ini spekulasi. Ketika si Kucluk terlihat berapi-rapi menghina agama Islam dan terlihat banyak support dari Kristen, oh mungkin diambil sama gereja besar gitu ya. Kali begitu ya. Tapi setelah dia terdakwa, terbukti bahwa dia melakukan penistaan agama, udah deh, udah, tumbalin aja udah. Jadi si Kucluk ini boleh dikatakan sebagai tumbal penebus salah pendeta-pendeta besar ya. Jadi lucu juga ya. Tapi nggak ada kaitan sih antara ketidakpercayaan MYM terhadap pendeta Niko dengan si Kucluk. Mungkin saja Pak MYM ingin mencari celah kekurangan Niko, pendeta Niko dari perilakunya terhadap si Kucluk yang diabaikan kemudian yang dikasih makan tokai sama Napoleon Bonaparte ya. Rasain tuh Kucluk. Saya termasuk orang yang senang ketika si Kucluk makan tokai ya. Karena mulutnya kayak tokai memang. Penista besar ya. Dan ternyata gereja tempat si Kucluk ini dia berkhotbah punya Pak Pendeta Niko guys. Menarik informasi ini. Waduh, penista-penista agama ini bisa jadi mereka di bawah pimpinan gereja-gereja besar loh guys. Tahu sendiri kan duitnya pulus. Banyak banget itu beh. Lanjut. Baru tahu saya. Thank you Pak MIM informasinya. Mereka memberatkan MKC. Itu yang saya dengar, saudara ya. Jadi saudara, menurut saya Pak Niko, tidak usahlah bicara penuaian besar-besaran. Tidak usahlah ya. Bagaimana dengan MKC itu dulu ya. Itu dulu ya. Kasus MKC bagaimana ya. Berikut ini adalah data persentase generasi milenial yang datang di Everyone Asia 2024. Umur di bawah 44 tahun, 65%. Umur di bawah 40 tahun, 58%. Umur di bawah 30 tahun, 41%. Umur di bawah 20 tahun, 21%. Kalau kita melihat data ini, yang berada di bawah 44 tahun,
bisa sama persis dengan persentase yang di Indonesia. Ini bukan satu kebetulan. Ini merupakan konfirmasi bahwa konferensi Everyone Asia 2024 ini benar-benar rencana Tuhan sebagai trigger untuk penurunan global, terutama untuk nation. Saya tidak percaya ya kalau acara yang dia inisiasi itu dikatakan betul-betul rencana Tuhan untuk men-trigger penuaian besar. Saya tidak percaya. Saudara masih ingat masalah COVID-19 dulu, di mana pendeta Niko? Oh ya, teman-teman, saya juga ingat waktu COVID-19, pendeta Niko adalah salah seorang yang menghardik COVID. Waduh. Astagfirullahaladzim. Jadi kenapa orang Islam harus hadir untuk menanggapi hal-hal semacam ini? Karena ini beredar di publik. Apa yang disampaikan di publik itu berhak diriek oleh orang-orang yang melihatnya. Termasuk saya. Saya pembelajar Kristologi, pembelajar Islamologi, dan mencintai ilmu tentang teologi. Adalah orang-orang yang tidak akan membiarkan kebohongan, kebodohan disebarluaskan. Karena tugas saya sebagai seorang muslimah dan juga sebagai seorang warga negara Indonesia, selain mencerdaskan bangsa sebagai muslimah, saya adalah orang yang tidak boleh melepaskan penyesat-penyesat untuk menyesatkan umat Islam. Karena umat Islam akan nonton. Ini dipublish, ini bukan di gereja, ini dipublish di YouTube. Dan ini ditonton oleh anak-anak yang muslim yang awam. Lalu saya di sini meriek Pak Pendeta MYM, bukan mengkritisi ajaran Kristen, tapi lebih menunjukkan pola bahwa ternyata even mereka sesama Kristen sendiri tidak saling percaya. Mereka sesama mereka sendiri saling baku hantam. Lalu kita berharap bahwa ada salah satu pendeta yang akan benar ucapannya, apalagi murtadin. Ini aja udah sekolah teologi loh. Ini aja bahkan punya gereja besar, bahkan banyak bernubuat. Ya walaupun tak terjadi ya. Mereka saja tidak dipercaya. Apalagi murtadong yang aku ketemu Yesus di toilet, digendong sama Yesus. Mengaku bertemu Yesus dengan kolor kaki kotor. Apalagi orang-orang seperti itu. Dan memang terbukti ya Yusuf Manuk berbulu akhirnya masuk penjara juga kan. Jadi sudah banyak sekali kedustaan-kedustaan yang kita saksikan. Apakah saya khawatir umat Islam akan murtad karena kesaksian orang ini? Nehi aca karengge, nehi. Tapi saya khawatir murtadnya umat Islam itu karena faktor urusan perut kalau tidak dibawa perut. Karena lapar dan karena tertarik secara seksual kepada mereka yang berkulub. Lalu untuk apa Unirifa debat-debat selama ini? Nah, perdebatan dan diskusi ini tetap harus berjalan sebagai pengimbang. Informasi yang beredar hoax itu harus dibantah, difilter dengan memberikan informasi pembanding yang adalah informasi yang berdasar. Ini untuk para untuk para umat Islam agar nanti mampu menjawab tuduhan-tuduhan dari kaum salibis, misionaris dan juga pendusta-pendusta ini. Ya saya tidak bilang MBM pendusta lah, saya tidak tahu dia pendusta atau tidak ya. Tapi saya katakan mereka banyak sekali berdusta. Oke, kita pakai ayat kitab sucinya mereka untuk menginjili mereka ya. Saya bantu MBM untuk menginjili umat Kristen ya. Saya bantu ya. Saya hanya bacakan tidak mentafsir. Karena beda loh. Tarjim, tafsir dan juga takwil itu beda. MBM harus tahu ya. Terjemah artinya menerjemahkan. Saya hanya membaca kitab terjemahan. Ya, kita bacakan kitab terjemahannya umat Kristiani, teman-teman, everyone ya. Berisik banget nggak sih? Sorry kalau di sini agak berisik. Karena saya berada di zona ini, bukan zona perang ya, zona pencarian nafkah. Berada di dekat dengan usaha. Oke, salon maksudnya ya. Oke, kita lihat teman-teman, kata-kata dusta itu ada berapa kali di dalam kitab sucinya umat Kristiani. Kita akan baca kata-kata dusta. Ini teman-teman udah lihat ya. Oke, sudah dilihat dusta. Kita akan lihat ada kitab Amsal guys. Ayat kitab Amsal. Oke, ternyata nggak kelihatan ya. Oke, ini dia. Waduh, kenapa jadi kecil begini? Ini dia. Oke, kita
klik saja di sini teman-teman kata dusta yang muncul seperti apa. Maka banyak sekali ayat yang direferensikan untuk kita direkomendasikan. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Saksi yang setia tidak berbohong, tapi siapa menyembur-nyembur kebohongan adalah saksi dusta. Jadi syarat pertama menjadi penyampai informasi itu ya tidak boleh berdusta, guys. Lalu ternyata kita akan menemukan satu diksi yang cukup menarik untuk kita bahas dan kita pertanyakan kepada umat Kristen. Ini juga ya, diksi tipu-tipu. Teman-teman kalau lihat di sini ada kata-kata tipu-tipu di dalam Bible, kalian akan menyaksikan sendiri. Oke. Kata-kata tipu dan kata dusta. Tapi poin yang ingin saya sampaikan ini, saya akan tunjukkan bahwa iblislah yang menjadi bapakmu. Nah ini dipahami oleh, saya bantu Pak MIM menginjili deh. Iblislah yang menjadi bapakmu. Nah siapa sih yang menuhankan iblis? Yohanes pasal 8:44 nih. Kita buka Yohanes 8:44 sampai 47 dan kita on the way share. Oke. Kita presentkan teman-teman. Kita tampilkan di sini. Ya ini yang mau saya bahas. Saya bantu Pak MBM menginjili umat Kristiani ya. Ya maklum lah saya kan pendiskusi lintas agama. Udah lama juga saya belajar tentang kristologi kan Pak. Ya walaupun saya tidak akan menginterpretasikan. Tapi tetap saya hanya membacakan. Palingnya kalian lah yang menjawab nanti. Suka-suka kalian lah menjawabnya. Mau kayak mana. Oke Yohanes pasal 8 nomor 44. Tepatnya teman-teman silakan dibaca. Ini perikopnya terkait tentang perikop Yesus sudah ada sebelum Abraham, itu perikopnya ya judul dari ayat ini. Dan kita lihat teman-teman perhatikan saya akan bacakan pelan-pelan dan kita akan menuju ke konklusi gagasan saya gini. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Jadi Yesus itu dituduh sebagai orang Samaria dan juga orang yang kerasukan setan. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Nah, Yesus jangankan disembah ya, dihormati aja dia nggak minta loh. Maksudnya ya, ini tiba-tiba ada orang nih, ini kalau doktrin Kristen yang bilang, iyalah Tuhan kami bukan Tuhan yang minta disembah adalah iblis. Justru bingung ini orang-orang ketika ada manusia yang tidak minta disembah, tapi disembah itu kan kayak basa-basi banget tuh Tuhan gitu. Gue gak minta disembah kok, lu aja yang sadar gue harus disembah. Apaan? Ya, Tuhan lu kenapa ya kan? Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku, ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Nah, jadi ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Ini didor ini umat Kristen yang biasanya bawa iblis lah yang minta disembah. Ternyata kata Yesus ada satu yang meminta dihormati dan menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Waduh, ini Yesus bernubuat tapi gagal nih. Kalau ada yang mengikuti Yesus terus nggak mati selama-lamanya, berarti ada yang benar nih kata Yesus. Tapi kok pada mati semua nih yang ngikutin Yesus nih. Wah ini nubuatan gagal ini. Waduh, bahaya juga nih ya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Sama orang Yahudi dengan kita sama bertanya, lu maksud lu mati gimana nih? Bang, katanya kalau ikuti lu nggak mati, buktinya banyak yang mati, kan gitu ya. Jadi pertanyaan sama orang Yahudi, ini debat nih antara Yesus dengan Yahudi nih. Diskusi lah. Adakah engkau lebih besar daripada bapak kita Abraham? Kata Yahudi nih. Jadi bapak itu sebenarnya merujuk kepada Abraham juga ya. Yang telah mati. Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Orang Yahudi ini nanya nih. Lu bilang yang ngikutin lu nggak bakalan mati. Abraham udah mati. Nabi-nabi udah mati. Lu mau bilang lu siapa nih? Kan gitu ya. Jawab Yesus, jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa akulah yang memuliakan aku. Berarti ya Yesus gak setara dengan Bapa. Itu aja lah poinnya. Tetapi aku mengenal dia dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersuka cita bahwa ia akan melihat hari-hariku dan ia telah melihatnya. Dan ia bersuka cita.
Maka orang-orang Yahudi itu berkata, ini yang selalu dibawa oleh orang Kristen ya. Oh, Abraham udah pernah melihat Yesus. Berarti maksudnya Yesus udah pernah ada sebelum Abraham. Itu kan cuma klaim teologi. Fakta realitasnya kan tidak ada dalam Bible Yesus di zaman Abraham. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi aku telah ada. Dan ini menurut si Yesus sendiri. Nah, kemudian kita akan lihat, oh ya, sorry. Saya mau bahas ayat di atasnya. Keturunan Abraham yang tidak berasal dari Allah. Jadi ternyata di sini dikatakan, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Nah, aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Artinya orang-orang yang berniat membunuh Nabi Isa alaihissalam itu bukan mengikuti Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu tidak akan membunuh Nabi. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Nah, di sini Yesus menegaskan, lu punya bapak. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapak kami satu yaitu Allah. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah bapakmu, kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Ini penginjil. Nih Pak MEM, gue bantu nih nginjilin umat Kristen nih. Ini penting banget nih. Jadi ternyata iblis ini identik dengan pendusta. Nah, pertanyaan saya, siapa yang membela dusta, teman-teman? Ya, kalian tahu sendirilah. Siapa yang berkata bahwa kalau karena kemuliaan Allah dustaku semakin melimpah. Kalau karena dustaku kemuliaan Allah semakin melimpah. Kenapa aku harus dihakimi? Nah, tahu sendiri ya. Yaudah ya, tahu ya? Ya udah. Saya nggak mau membahas tentang nabi palsu karena itu materi yang berbeda, teman-teman, karena itu terlalu panjang untuk saya bahas. Tapi poin konklusi dari semua ini adalah wajar sih umat Islam berdebat dengan umat Kristiani, karena jangankan kami, kalian saja pendeta kalian saling menganatema, saling baku hantam, saling menjelekkan. Kenapa kami harus percaya dengan kalian? Jadi begitu ya. Ayo kita bentuk kaderisasi para apologet untuk bisa menghentikan kebodohan dan penyesatan dan memfilter mana benar mana tidak benar. Ya, ini tidak ada kaitan dengan orang yang mengikuti Kristen, yaitu hak mereka beragama. Tapi terkait tentang statement itu harus benar. Kalau tidak benar, hempaskan ke dalam neraka jahanam. Maka mari kita kaderisasi, umat Islam harus banyak belajar kristologi. Silakan